Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillahi mughithil mustaghithin wa mujibi da'watil muttarrin wa kashifil karbi 'anil makrubin wa rafi'il bala'i 'anil mustaghfirin wa musbi'in ni'ami 'alal 'ibadi ajma'in. Nahmadullaha subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna nabiyyana wa habibana wa qudwatana Muhammad ibn Abdullah khatamul anbiya'i wa imamul mursalin wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wat-tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa taqwahu la'allakum turhamun. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan Allah larang. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan, dan memohon ampunlah, beristighfarlah, bertaubatlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla atas segala dosa-dosa yang seringkali di setiap harinya kita lakukan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, tak terasa waktu berlalu dengan begitu cepat. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari silih berganti dan seringkali tanpa kita sadari. Betapa banyak kesempatan yang harusnya kita gunakan untuk beramal soleh, namun kita sia-siakan. Tidak sedikit dari masa yang telah berlalu kita lewati dengan penuh dosa dan kemaksiatan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, agar akhir dari kehidupan kita tidak dalam keadaan su'ul khatimah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang Dia berikan ialah kita masih dipertemukan dengan bulan-bulan yang mulia seperti bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah dan Muharram, di mana pada bulan-bulan tersebut adalah momen yang sangat pas bagi kita untuk memperbaiki diri, menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan memperbanyak amal soleh sebagai bekal ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat ini kita sedang berada di bulan Muharram, salah satu bulan haram yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk berbuat kezoliman di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dan di antara ke-12 bulan tersebut di dalamnya ada 4 bulan yang haram. Zalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Itulah ketetapan agama yang lurus dari Allah, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di dalam 4 bulan haram tersebut. Janganlah kalian berbuat zalim di 4 bulan haram tersebut. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-36. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan bulan haram? Bulan haram adalah bulan suci, di mana larangan berbuat dosa jauh lebih ditekankan daripada bulan-bulan yang lain. Barang siapa yang masih lancang melakukan dosa di dalam bulan tersebut, maka Allah akan melipat gandakan dosanya. Dan sebaliknya, jika di bulan haram ini diisi dengan berbagai macam kebaikan, maka kebaikan-kebaikan tersebut juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Salah seorang ulama tafsir Al-Quran yang bernama Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan dalam kitab tafsirnya, fa inna dzulma fil ashhuril harami a'zamu khati'atan wa wizran minadz dzulmi fima siwaha. Sesungguhnya perbuatan dosa, kezoliman, kejahatan yang dilakukan di bulan-bulan haram, dosanya jauh lebih besar daripada kezoliman yang dilakukan di bulan-bulan selain bulan haram. Sidang Jumat yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memasuki bulan-bulan haram, ketika kita berada di bulan-bulan haram. Di antaranya yang pertama adalah memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah di bulan-bulan haram. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwa pada bulan haram amalan-amalan baik akan dilipat gandakan. Nilai pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan pada bulan ini, yaitu bulan-bulan haram, terlebih lagi di bulan Muharram kali ini, adalah memperbanyak puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah yang diamalkan pada bulan Muharram adalah puasa yang paling utama setelah puasa wajib di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah mengabarkan, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Puasa-puasa yang paling utama setelah puasa yang dilakukan di bulan Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulan Muharram. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari sekian banyaknya hari di bulan Muharram, hari yang lebih utama dan sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menunaikan ibadah puasa sunnah, yaitu pada tanggal 10 Muharram, atau yang sering biasa kita sebut dengan hari Asyura. Abu Qatadah Al-Ansari pernah mengatakan, wasu'ila an saumi Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Nabi SAW pernah ditanya mengenai puasa di bulan Arafah, mengenai puasa Arafah, maka beliau SAW menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Wasu'ila an saumi Asyura faqala yukaffirus sanatal madiyah. Dan Nabi SAW pernah ditanya
mengenai puasa Asyura, maka beliau menjawab bahwasanya puasa di 10 bulan Muharram atau puasa Asyura itu bisa menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nafa'ani Allahu wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara amalan lain yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Muharram, yaitu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah bulan yang terletak di awal tahun Hijriyah, di mana takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu pasti ada hikmahnya. Dan di antara hikmah tersebut yang bisa kita ambil adalah agar kita bisa memulai awal tahun dengan kebaikan dan jiwa yang suci. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera mungkin, jangan ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian yang pernah kalian kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-8. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, an-nabiyil hadil mustafa al-amin wa khatamil anbiya'i wal mursalin. فقد أمركم بذلك ربكم سبحانه وتعالى رب العالمين. فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.